Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad ja'al khabar anin nabi sadiqil abar sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastimna'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayt kama yuhyil ardal maytah bima'il matar. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil ikhtisaril kalam, guru kita yang sama-sama kita cintai sebagai khotim mudir Pondok Pesantren Darul Islah Mumpai ya, Mumpa, beserta keluarga yang begitu sangat saya hormati. Kita doakan bersama-sama, moga-moga yang hadir di tempat ini ataupun saudara kita yang tidak berkesempatan hadir, berkah pengajian malam ini Allah berikan ampunan dosa, amin. Tambahkan taufik hidayah, amin. Yang sudah gemar beribadah Allah tambah istiqomahkan. Yang belum gemar beribadah, berkah pengajian malam ini Allah berikan hidayah, amin. Saudara-saudara kita, orang tua wali murid di tempat ini, barangkali ada kasab dan amaliyah yang kurang begitu mendapat keberuntungan, berkah pengajian malam ini Allah berikan mereka keberuntungan, amin. Hingga dibelikan milik rezeki yang berlimpah halal untuk bekal ibadah. Barangkali di antara kita ada yang kurang sehat, sedang sakit, berkah dari pengajian malam ini Allah angkat penyakitnya, amin. Bala yang akan datang ke daerah kita Allah jauhkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak ada kata terindah melainkan lantunan ucapan salawat dan salam kepada keharibaan alam kekasih Rabbul Alamin, yang karenanya lah kita malam ini dapat bermuajahah, yang karenanya lah malam ini kita dapat berkasih sayang, yang karenanya lah pula saya yang dari Jakarta sana, orang Jawa bersuku Banten Sunda, bisa berkasih sayang dengan orang suku Banjar dan suku Melayu ini, yang karenanya lah Rabi diturunkan itu, manusia disamakan dalam satu tali yang sama, tali kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sayyidu kulil wujud wa sababu kulil mawujud sayyiduna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah salawat dan salam juga tertimpah pula kepada kita para mutabaah yang mengikuti ajaran beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil ikhtisaril kalam, Nabi katakan alaikum bimujalasatil ulama wastimna'i kalamil hukama. Untuk melengkapi silaturahmi saya malam ini, alaikum bimujalasatil ulama, alaikum wajib atas kalian. Karena ini ngaji di pondok pesantren, tentu saya akan kupas. Alaikum itu termasuk kepada ismul fi'li, isim bimaknal fi'l. Kalimatnya isim, maknanya fi'il, artinya makna ilzam fi'lul amri. Alaikum wajib kepada kalian bimujalasatil ulama, untuk berduduk-duduk dengan ulama. Karena dengan mujalasatil ulama ada dawaul qulub. Syekhona Nawawi dalam kitabnya Kifayatul Atqiya, beliau katakan wa dawaul qulub khamsah, obat hati itu cuma 5 katanya. Kalau saya buka malam ini semua tak cukup mungkin waktu. Insya Allah satu saja,
salah satunya adalah mujalasatus sholihin, berduduk-duduk dengan orang soleh. Itu adalah salah satu obat hati. Maka Nabi katakan, alaikum bimujalasatil ulama, hendaknya kalian menyempatkan waktu untuk duduk-duduk dengan ulama, bercakap-cakap dengan ulama, wastimna'i kalamil hukama, dan dengarkan kalam-kalam ahlu hikmah, kalam-kalam ahli hukum. Hanya karena inilah Nabi di Madinah saja, di Madinah sana, membuat satu tempat yang dimana mempelajari manusia agar dekat dengan Allah, agar dapat berta'abbud dengan Allah. Saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa wasiat dan jimat, kata orang Jawa, ada beberapa pusaka di muka bumi ini. Allah turunkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dari istri pertamanya melahirkan Ishak. Ishak diberikanlah pusaka bernama Al-Aqsa, di mana manusia bisa dekat dan mengingat Allah di Al-Aqsa tersebut. Dari istri muda Nabi Allah Ibrahim memiliki putra bernama Ismail. Dari Ismailah yang kemudian nanti menjadi di Mekah ada Masjid Al-Haram, di mana tempat untuk mengingat Allah. Dari lahir Ismail, dari dzurriyyah Ismail, lahir pula lah Sayyidu Qulul Wujud, Khatamul Anbiya, penghujung para nabi, yang darinya lah ditutup gerbang kewahyuan, gerbang kenabian. Beliau hijrah daripada Mekah menuju Madinah. Di Madinah beliau diamanati dan dihadiahi, berikut dianugerahi Allah untuk membangun sebuah bangunan besar, di mana orang duduk-duduk mendengarkan ilmu dan mengingat Allah. Itulah yang dikatakan dengan Nabawi. Di Nabawi ada sebuah bangunan kecil, tak luas bangunannya. Itulah yang dikatakan Nabi, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kubur dan mimbarku itulah adalah taman-taman surga. Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Itu awal asbabul wurud hadis tadi. Asbabul wurud, asbab keluar. Santri itu harus paham, ada asbabul wurud, ada asbabul nuzul. Maka untuk warga setempat di sini ada pondok pesantren Darul Islah, cabang Darul Islah Buya Amir Hamzah. Ini sebuah anugerah besar buat warga di sini, karena tidak ada tempat yang indah dan mulia melebihi pondok pesantren. Tidak ada itu. Hingga Nabi katakan, ma'idza marartum bi riyadil jannah, ketika kalian melewati taman surga, farta'u, singgahlah ke majlis itu. Sayyidina Abdullah bin Awi Al-Haddad, Qutbul Wali wa Qutbul Ghaus, beliau katakan, ya Allah, tolong lumpuhkan kakiku ini jika ada majlis ilmu, lantas aku melewati majlis tersebut tidak singgah. Lumpuhkan kakiku, katanya. Sedemikian pentingnya majlis ilmu. Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Maka malam ini sebuah anugerah besar buat kita duduk-duduk di majlis ilmu ini. Alhamdulillah, kita bisa lihat tatapan wajah ulama. Tatap wajah ulama itu ibadah. Nazru wajhil alim ibadah. Melihat wajah ulama ya ibadah. Saya juga ada di pondok pesantren di Bogor. Ada santri kalau ngaji itu tak lihat kitab, dia lihat wajah kiai aja. Kalau lama-lama kesel juga saya kiai. Lihat wajah ulama ibadah, katanya. Kenapa? Wastimna'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil al-mayyit. Allah akan hidupkan hati yang telah mati. Ini penyakit yang paling bahaya di dunia itu hanya kematian hati. Tadi pagi saya ngaji juga di mana, Guru? Sungai Nibung ya? Sungai Nibung. Saya pikir ini ngaji ke tempat apa ini? Kayak Sungai Amazon katanya. Ke Sungai Nibung. Saya katakan, orang tak punya beras, tokonya ada, warungnya ada. Orang gak punya duit, bisa minjem. Betul? Gak punya rokok, gak punya makanan, kita bisa minta ke kawan. Orang yang sudah mati hatinya, kemana kita pinjam hati? Kemana kita beli ketenangan? Tak ada warung sampai hari ini menjual ketenangan jiwa itu. Tidak ada universitas termahal di dunia yang mengajarkan ketenangan jiwa, kecuali hanya pondok pesantren. Berulang kali saya jelaskan, pesantren bukan bahasa Arab.
dia bahasa Sanskerta. Pesan itu risalah, pesan itu surat, tren itu 3, pesantren itu artinya 3 surat dari Allah. Ulama kita yang ahlul ma'rifat, ulama kita arif billah, datuk-datuk kita mengerti bagaimana cara mengajak umat untuk menuju Allah. Dibuatlah bangunan besar di Nusantara ini, disebutlah pesantren karena ada 3 pesan. 1 pesan Islam, 2 pesan iman, 3 pesan ihsan. Islam silahul ubudiyah, merapihkan ibadah, bagaimana duduk yang baik, bagaimana sholat yang betul, bagaimana puasa yang benar, itu di pondok pesantren diajarkan. Yang kedua pesan iman. Pesan iman silahul akidah, bagaimana cara menyembah Allah yang baik dan yang benar sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kalau dalam madhab syar'i kita mengikuti 1 di antara 4 madhab, yang kalau dalam pola akidah mengikuti polanya Abu Mansur Al-Maturidi dan Imamuna Al-Asy'ari. Kalau dalam bertasawuf kita mengikuti polanya Imamuna Tariqat Syar'iyyah Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Jelas pesantren, pesan iman. Yang ketiga pesan ihsan. Itu ada di pondok pesan ihsan ini penentu loh. Banyak orang sudah Islam hidupnya belum benar. Islam sudah mau sholat tapi masih saja dia merampok harta orang. Ada orang masih sholat sudah puasa masih korupsi, betul. Beriman saja juga tidak cukup. Salah satu iman anak mantu biyaumil akhir, kami mengimani hari akhir, ada surga, ada neraka. Banyak orang sudah percaya ada surga dan neraka, tapi masih saja suka rampas hak orang lain, betul. Tapi kalau ihsan tidak bisa seperti itu. Itu batuk namanya. Takut tertukar guru. Itu batuk yang tadi itu. Ya, karena manusia itu 1 detik berganti, 1 jam berubah. Bisa jadi dia siang berakhlak malaikat, malam hari dia berakhlak setan. Bisa jadi malam dia akhlaknya baik, siang akhlaknya buruk. Bisa jadi di tempat ramai dia seolah-olah orang alim, akhlaknya baik, di tempat sepi dia incar lah itu mana yang perlu dia bawa hak orang lain. Maling namanya. Manusia itu seperti itu. Tapi kalau sudah ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau sudah ihsan, entah dia di tempat ramai ataupun dia di tempat sepi, anta'budallah ka'annaka tarah, dia merasa bahwa sedang diawasi terus oleh Allah. Itu sudah ihsan penentu dia. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan jamaah di tempat ini, ketiga pesan tadi masuk ke hati kita. Amin. Itu namanya pesantren. Pelajarnya disebut santri. Santri bukan bahasa Arab, harusnya mudaris, tilmid, tilmidah. Kok kenapa disebutnya santri? Santri pun bahasa Sanskerta, bahasa Nusantara tempo dulu. San itu matahari. Hari pertama di Inggris itu kan bahasa Inggris Sundai, Sandai, itu misalnya SUN dibaca San. San itu matahari. Santri, San matahari, Tri 3 cahaya. Anda keluar dari Darul Islah Mumpai harus membawa 3 cahaya. Maka kau katakan kepada saudaramu di luar sana, saya memiliki guru yang berakhlak baik. Guru saya mengajarkan ilmu yang baik. Kami berkawan dengan orang-orang baik. Maka saya akan membuktikan bahwa saya orang yang baik-baik. Selesai. Santri. Perpanjanglah nanti. Nah ini waktunya mulai ya guru ya. Karena lepas dari sini selesai mohon doanya. Kami itu langsung bertolak ke Pekanbaru, mohon doanya. Petang nih besok sore insya Allah kami langsung ke Jakarta. Inginnya ngobrol lama-lama juga di sini ya. Inginnya seperti itu, tapi kan nggak bisa juga ya karena tidak terbatas waktu ya.
Saya tuh ingin lama di Riau ini, di Tembilahan. Tapi kalau lama-lama orang Tembilahan bosan juga lihat saya. Alaikum bimujalasatil ulama wastimna'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayt. Allah akan hidupkan hati yang telah mati, katanya. Hati semati, paling bahaya di dunia bencana adalah kematian hati. Hingga surah Yasin katakan sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Sama saja Muhammad, kau berikan mereka kabar kebaikan atau kau berikan pula mereka kabar yang menakutkan, la yu'minun, sudah tidak ada respon hatinya, katanya. Hatinya telah mati, sudah tidak ada respon, sudah tidak memiliki sinyal. Kalau seluler sudah tidak bersinyal, di SMS pun tak masuk. Allah pesankan A, B, C, D, nggak masuk. Kenapa? Orang cerita surga banyak, orang hari ini cerita neraka banyak. Surga tidak menarik, neraka pun sudah tidak menakutkan lagi. Itu orang yang setengah mati hatinya. Kalla balrona ada qulubihim, dalam Al-Quran. Kalla balrona ada qulubihim, tidaklah ron itu bintik hitam, ala qulubihim, atas hatinya. Semakin lama bintiknya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, maka cermin hati akan tertutup, gelap namanya. Maka mudah-mudahan silaturahmi malam ini, karena tidak bertema sebetulnya, saya nggak tahu ini temanya apa. Cuma kata Guru Atong, apa aja lah. Ini santri kemarin-kemarin itu menyambut Muharram katanya ya. Lalu ada beberapa ihtifalan, perlombaan, ya perlombaan untuk di kita ya boleh lah, malah bagus agar santri lebih semangat belajarnya. Lomba dakwah, lomba ajan. Saya kalau waktu di pesantren ikut lomba begitu, yakin saya kalah. Ya, zaman saya nggak ada perlombaan begitu ya. Jadi mudah-mudahan santri di sini ke depan, ya Allah, ini generasi ya, ini kader-kader ulama ke depan. Karena mereka itulah yang nanti akan menjadi kiwamud dunia wadin. Mereka lah yang akan menjadi tiangnya dunia dan agama. Seandainya tak ada mereka, hancur sudah negara kita ini. Indonesia ini bukan hanya milik tentara, Indonesia juga milik santri. Ya, Indonesia ini milik santri. Saya itu beberapa kali loh, ikut rapat di PBNU pusat. Itu orang Inggris itu dari pihak Inggris 4 kali mendatangi kantor PBNU karena waktu perang 10 November Jenderal Malabi itu matinya sama santri, dibunuhnya sama santri. Itu santrinya Mbah Abbas Munten, Cirebon. Perang 10 November itu harusnya dalam surat itu tanggal 9, bukan tanggal 10. Kenapa terjadi tanggal 10? Karena dari Cirebon ke Surabaya jauh. Mbah Abbas dengan santrinya berangkat dari Cirebon. Itu hebatnya ulama dulu, Kiai. Aneh saya. Besok perang malam sempat beli sate dia. Jadi nggak panik gitu loh. Kita orangnya kan udah ada repot di Jakarta, ribut-ribut. Di Kalimantan, di Riau tuh orang sudah panik. Ada hal sedikit saja udah seperti langit mau runtuh gitu. Ulama dulu enggak, tenang aja mereka itu. Besoknya perang, malamnya sempat beli sate Mbah Abbas. Terjadilah perang 10 November. Jenderal Malabi, perwira tertinggi pasukan Inggris saat itu, mati oleh seorang santri. Kan gak masuk akal ini. Santri itu kan gak pernah ada orang belajar nembak. Gak ada itu santri belajar pegang senapan nembak, gak ada. Mungkin dia pikir mau nembaknya kaki ya kena kepala. Loh kan santri gak ada belajar nembak saat itu. Ini kok bisa ada jenderal mati oleh santri? Sampai orang Inggris itu datang ke kantor PBNU untuk 4 kali. Betul atau tidakkah Jenderal Malabi terbunuh oleh seorang santri? Aneh. Jadi yang memerdekakan Indonesia itu bukan hanya Pak Tentara, ya anda ini santri. Jadi kalau ada polisi nanti di jalan, ya polisi harus cium tangan sama santri. Setuju kan? Ya tepuk tangan lah. Iya. Nantilah kapan-kapan kita ceritakan itu bagaimana lambang Garuda, bagaimana Nusantara itu.
ada kaitan korelasi erat dengan kesantrian dan keulamaan. Itu luar biasa ya. Alaikum bimujalasatil ulama wastimna'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayt kama yuhyil ardal maytah bima'il matar. Seperti Allah menghidupkan bumi yang telah mati dengan diturunkannya air hujan. Maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita dihidupkan hati ini. Nah, mudah-mudahan lah. Banyak juga orang yang hatinya sudah mulai-mulai apa ya, ini perlu diinfus juga mungkin ya. Sekarang ya, tadi pagi saya ngaji di Sungai Nibung tuh, saya tanya, hati itu di mana? Ada orang bilang di sini, itu betul, Nabi isarohnya begitu, al-qalbu huna, al-qalbu huna, hati itu di sini kata Nabi. Maka orang nyanyi itu sakitnya itu di sini katanya. Itu hanya daging hati, bukan hati. Daging dengan hatinya itu beda. Daging hati bahasa Arabnya kidun, bukan kolbu. Kidun, bukalah kamus mau jambil logatil Arab. Kidun daging hati. Daging hati nanti busuk, dimakan cacing, habis dia. Kita mati. Hati kemana? Enggak, hati nggak pernah hancur. Karena dia dimensi abstrak. Nah ini mulai agak-agak sulit juga nih ngomong ini. Dimensi abstrak. Kalau dalam istilah seluler, maaf, ini ada hardware, ada software. Nah hati itu software, perangkat lunak, bukan softtek, software. Jadi walaupun tubuhnya hancur, hatinya tidak pernah hancur. Ini kajian ma'rifat loh, maaf. Ini kajian ma'rifat. Hati itu tidak pernah hancur, dia disebutnya black box. Black box itu apa? Kotak hitam, data-data kemanusiaan itu di situ semua. Black box. Itu hati namanya. Maka ada orang laki bini ya, mungkin pengantin baru dia, 1 sampai 3 bulan lah, bertengkar dia. Malam-malam nggak bisa tidur. Istrinya bilang, kamu laki-laki jahat, kamu laki-laki tidak punya perasaan, kamu tidak punya hati. Ini si laki-lakinya tidak bisa tidur ya. Beres sholat subuh berangkat ke rumah sakit, ingin dironsen. Dia minta dironsen ke dokter. Dokter, saya minta dironsen. Hasilnya bagus. Kata Pak Dokter, kamu perokok? Bukan, kecuali ada yang ngasih. Kamu peminum? Tidak, kecuali haus. Oh pantas, ini livernya bagus, ini hatinya juga bagus. Ini si laki-laki melotot sama dokter marah. Dok ngomong yang benar. Saya semalam bertengkar dengan istri saya. Dia bilang kamu tidak punya hati. Nah berarti hati di mana? Paham gak? Maka kajian semacam ini terdapat di pondok pesantren yang ini akan mencetak santri-santri kader-kader ma'rifatullah, kader-kader arif billah. Anda buka kitab Alfiyah, ini bahasa terakhir di kitab Alfiyah dikatakan wala yazujul ibtida bin nakiroh malam tupit. Yang harus menjadi imam adalah harus orang ma'rifat, bukan orang nakiroh. Paham gak? Ini kalau lama-lama ngaji ini terlalu dalam, di jamaah ngebul di kepalanya nih. Ini kiai ngomong apa katanya. Ya mudah-mudahan ke depan jadi ma'rifat semua ya. Nah, mudah-mudahan cukup ya Tuan Guru ya. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doa buat kami. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Insya Allah panjang umur, berkah, selamat. Allah takdirkan, irodahkan kami untuk dapat bersilaturahmi lagi dengan sahabat dan saudara-saudara kita. Cukup Guru ya. Doakan sekali lagi nih tuan-tuan guru kita, Allah berikan mereka panjang umur, sehat zahiran wa batinan. Cukup sekian. Kalaupun ada benar saya tidak merasa diri paling pintar, itu semata-mata taufik hidayah dari Allah. Kalaupun ada salah, itu nyata dari kebodohan saya pribadi. Insya Allah kedepannya kita akan berkesinambungan bersilaturahmi ke tempat ini insya Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Yufdi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Untuk selanjutnya itu kami mintakan doa kepada Al-Ustaz Darmawan, kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad farajan ajilan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika